Jika ditakdirkan pulang sebagai mayat, maka halalkan makan dan minumanku, karena aku tidak tahu nasib saat jalanan seperti apa yang akan terjadi nanti. Halo selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun kalian berada. Selamat datang di Para Berita. Di Para Berita hari ini, aku akan bahas salah satu berita yang cukup viral yang berasal dari Sulawesi, tepatnya di Sulawesi Tengah. Di hari ini, aku akan bahas jenazah ASN penyuluh dari BKKBN di Donggala, Sulawesi Tengah yang diantar menggunakan motor ya, Cah. Jadi jenazahnya diantar menggunakan motor, bukan mobil jenazah ataupun mobil ya, Cah ya. ASN tersebut bernama Ariel Sharon, salah satu ASN yang ditugaskan untuk menyuluh atau mensosialisasikan tentang program KP di Donggala. Lebih tepatnya, almarhum melakukan sosialisasi di desa Palentuma, Kecamatan Pinembani sebagai penyuluh program KP ya, Cahaya. Dari berita yang beredar di media sosial, serta berita-berita yang ada di berita online, berita lokal yang ada di Sulawesi, tepatnya di Sulawesi Tengah, contohnya ada kemarin aku baca artikel di Kompas Sulawesi dan juga platform berita lokal yang ada di Sulawesi Tengah menyatakan bahwa almarhum meninggal pada hari Jumat, tepatnya 11 Juli 2025, Cah. Yang membuat berita ini viral, Cah, dikarenakan jenazah dari almarhum dibawa menuju ke kota menggunakan sepeda motor, Cah. Mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa kok nggak pakai mobil atau ambulan dan lain sebagainya? Ada beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut tidak dilakukan ya, Cah ya. Jenazah almarhum dibawa oleh salah satu warga yang merupakan masih kerabat dekat dengan almarhum, yaitu David Deka, warga dari Kulawi, Kabupaten Sigi yang ada di Donggala ya, Cahaya. Jenazah sendiri diantarkan menggunakan sepeda motor dengan diikatkan beberapa jarik di badan almarhum sehingga badan almarhum tidak jatuh ya, Cahaya. Mungkin nanti aku akan insert videonya setelah ini, jadi kalian bisa lihat prosesi pengantaran jenazah almarhum ke kota ya, Cahaya. Hal ini diambil dikarenakan tidak adanya akses untuk menuju ke kota menggunakan mobil ya, Cah. Jadi akses jalannya itu cukup buruk dan juga tidak ada mobil atau ambulans yang bisa digunakan di desa tersebut. Dikarenakan, Cah, tempat almarhum melakukan penyuluhan atau mengabdikan diri sebagai ASN tersebut termasuk desa yang cukup terpencil ya, Cah. Jadi akses dari kota menuju ke desa cukup buruk dan juga fasilitasnya kurang memadai ya, Cah. Iya, didabakan nama Rasul. Sebenarnya, Cah, di desa tersebut ada ambulans, tetapi sudah lama tidak dipakai dikarenakan rusak ya, Cah ya. Jadi harus menunggu diperbaiki dulu. Dan jika menunggu diperbaiki itu membutuhkan waktu yang lama ya, Cah. Sehingga diputuskan untuk menggunakan sepeda motor untuk mengantarkan jenazah sampai ke kota. Mungkin kalian bertanya-tanya ya, Cah ya, apa yang menyebabkan almarhum meninggal dunia di saat ia sedang melakukan penyuluhan atau mengabdikan diri di Donggala sendiri, Cah ya. Menurut dari kesaksian adik iparnya yang bernama Erik yang juga ada di desa tersebut. Erik adalah salah satu adik ipar dari almarhum ya, Cah. Ia bersaksi bahwasannya pada hari Kamis jam 12 malam sebenarnya almarhum masih terlihat sehat walafiat ya, Cah ya. Ia masih beraktivitas seperti biasa dan ia masih terlihat sehat. Tetapi pada hari Jumat, tepatnya tanggal 11 Juli, almarhum tiba-tiba meninggal dunia, Cah, tanpa menunjukkan gejala sakit apapun ya, Cah ya. Jadi penyebab meninggalnya almarhum sendiri sebenarnya belum diketahui, Cah ya. Kesaksian tersebut disampaikan di detik.com ya, Cah ya.
Setelah berita ini viral, BKKBN Sulawesi Tengah mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya almarhum ya, Cah. Di mana almarhum meninggal di saat dia sedang melakukan tugas atau mengabdikan diri di Desa Donggala, Cah. Di mana beliau telah atau almarhum telah memberikan banyak manfaat, bukan hanya untuk dirinya sendiri tetapi untuk warga Donggala sendiri ya, Cah ya. Almarhum telah melakukan penyuluhan di Donggala dan ia telah melakukan dan telah menyelesaikan tugasnya sebagai ASN mengabdi kepada negara ya, Cah ya. Al-Fatihah untuk almarhum, semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran ya, Cah ya. Amin. Oke, Cah, sekian video dari aku. Jangan lupa klik tombol like-nya dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru aku. Dan jangan lupa komen di bawah jikalau ada hal-hal atau informasi yang kelewat yang belum aku sampaikan di para berita hari ini ya, Cah ya. Karena aku nggak sabar mau bacain komentar kalian ya, Cah ya. Jangan lupa komen di bawah supaya kita bisa diskusi bareng. Oke, Cah. Sampai jumpa di video para berita selanjutnya.